Sebuah keris tercipta di penghujung tahun 2022. Keris dengan gandik naga. Keris dengan panjang 37 cm ini dibuat dari bahan material yang luar biasa dengan teknik tempa yang cukup rumit sehingga menjadikan keris ini pulen, padat, dan gagah. Yuk kita lihat selengkapnya detail-detailnya. Siap, let's go! Hai. Yo, Baramu. Setelah melihat kondisi bilahnya yang di depan tadi masih putih ya, atau belum diwarang. Sekarang kita akan lihat bilah keris ini pada saat sudah diwarang ya. Nah, kita lihat dari hulunya atau danganannya ya. Danganannya ini bermotif Prabu dengan material kayunya kayu areng atau kayu hitam ya. Dia memiliki ukiran yang cukup detail. Kita lihat hitam legam. Nah, motifnya Prabu. Terus wawernya ini dari bahan perak dengan batu permata ya, batu permatanya. Terus kita turun ke urangkenya. Urangkenya ini motifnya atau modelnya adalah kekandikan ya. Bali, kekandikan itu seperti kapak, karena berbentuk seperti kapak jadi kandik. Dengan material terbuat dari tulang ikan ya, tulang ikan paus. Nah, ini kekandikannya. Jadi kalau tulang ikan paus itu padat, kalau yang bukan fosil ya, kalau yang fosil dia renyah dan berkapur, kalau yang ini padat. Nah, ini seratnya, lihat, kita bisa lihat seratnya semacam kayak ada serat seperti kayu kelapa ya. Nah, seratnya. Jadi dia padat, tidak mengapur. Oke. Terus bagian penjejer
Ini kayu timoho pelet ya, yang cukup baik peletnya, dengan apa ya, kalau di Jawa ngingrem ya, kontrasnya bagus peletnya. Ini kayu timoho atau brore kalau di Lombok, ketima kalau di Bali. Bagian belakangnya ya kayu jegau ya. Nah, urangke ini didesain sebenarnya pakai sanglup atau jempurit perak ya, pendok perak ya. Jadi kalau mau nanti di belakang hari akan diberikan jempurit perak, bagus. Nah, ini didesain sudah enak kalau mau dibawa ke tukang perak, diberikan sanglup perak. Sementara belum ada modal, jadi dibiarkan begini. Yuk kita lihat bilahnya yuk. Iya, inilah bentuk dari bilahnya setelah diwarang. Yang kemarin itu dalam posisi masih putih ya, sekarang sudah terwarang. Jadi terlihat pola pamornya sudah mulai terlihat. Nah, ini. Yuk kita lihat detail ya. Yes. Nah, naga ini adalah desain naga raja ya, dengan looknya look 13, dan konsep pamornya hanya ada di tengah, di bagian bilahnya ya. Nah, di bagian tengah bilah atau di badannya. Jadi konsepnya itu. Pada bagian kepalanya dia mau memakai mahkota ya. Itulah kenapa disebut naga raja. Keris-keris naga ini banyak terdapat di beberapa kebudayaan pekerisan ya di Nusantara. Yang terbanyak ya Jawa dan Bali. Kalau di Sulawesi juga ada, di Sumatera juga ada, tapi terbanyak ya Jawa dan Bali, karena Jawa dan Bali itu memiliki catatan-catatan tentang kisah-kisah naga ya, banyak catatannya. Dalam banyak catatan, naga itu banyak dikisahkan ya di beberapa literatur kuno, bahwa naga adalah penjaga, pelindung, simbolisasi dari kemakmuran, simbolisasi dari kekuasaan ya. Bahkan mulai dari pengadukan Samudra Mantana juga kisahnya adalah seekor naga yang mengadu, yang dililitkan itu ke Gunung Mahameru. Terus ada di kisah Adi Dharma atau Angling Dharma ya, Kidung Adi Dharma juga, bagaimana naga raja memberikan suatu ilmu yang diberikan kepada Prabu Adi Dharma atau dikenal Angling Dharma untuk bisa memahami bahasa-bahasa binatang, itu juga naga raja. Terus di Bali juga ada kisah tentang terputusnya Pulau Bali dan Pulau Jawa, itu kisah Mani Angkeran. Itu juga ada naga Basuki juga sebagai simbolisasinya. Dan banyak juga kisah-kisah naga lainnya. Ada kisah naga yang berperang dengan Garuda ya. Di beberapa candi juga relief itu banyak. Ada yang menyebutkan bahwa simbol naga ini adalah simbol ibu bumi ya, gitu.
Jadi sangat lumrah jika di Bali itu banyak keris naga. Maksudnya keris bergandik naga ya. Itu populer sekali di Bali sebagai legitimasi kekuasaan, sebagai simbolisasi kemakmuran, derajat, pangkat. Nah, dengan Lok 13 yang mana Lok 13 ini diidentikan dengan Loknya raja ya kalau zaman dulu ya. Nah, yang menarik di sini konsep pembuatan naga ini adalah memakai konsep bentuknya naga-naga Jawa, tapi dengan ukiran bunbunannya adalah Bali. Nah, ini saya padukan dan saya pakai untuk memadukan Jawa dan Bali yang memang erat hubungannya ya. Jadi wajah naganya itu ya naga Jawa, tapi bunbunannya, ukirannya Bali, termasuk teknik tempanya juga ini menggunakan pemamoran Jawa ya, karena di bagian ganja ini saya pakai setengah kelengan, yang mana Bali biasanya ganjanya itu hitam keling. Nah, ini saya pakai setengah kelengan, bawahnya aja yang berpamor ya. Nanti ada bagian bawah ini ada pamor Raja Gundolo yang sangat unik ya. Nah, oke, kita akan lihat materialnya. Nah, ini material pamornya. Di sini kita bisa lihat ada beberapa gradasi warna ya. Nah, kita bisa lihat ini ada beberapa gradasi warna. Ada yang redup, ada yang menyala, ada yang kotor, ada yang bersih. Nah, ya, kita bisa lihat dengan teknik tempa lipatnya sangat jelas sekali. Ya, nah, ini ada yang melumah. Kita bisa lihat ini beberapa tampilan gradasi warna pada pamor. Untuk pribadi saya, gradasi warna ini pada pamor ya, itu sangat menarik ya. Kalau saya lebih suka ini pola-pola keris yang bergradasi warna pamornya dan besinya, karena itu menandakan bahwa tidak satu material yang dipakai ya. Jadi ada beberapa material iron atau material logam yang dipakai untuk membuat sebilah keris. Karena beberapa material itu yang dipakai, maka hasil yang ditampilkan ini akan berbeda warna. Itu yang membuat sebilah keris tidak membosankan ya. Kenapa tidak membosankan? Ya karena pada saat kita menggunakan beberapa material yang dipakai bukan satu jenis, bukan homogen tapi heterogen logam, itu yang jelas teknik kerjanya lebih susah untuk menyatukan beberapa jenis material yang berbeda titik leburnya. Itu sangat susah, rentan sekali, tidak menyatu ya. Jadi pada saat seorang pandai besi atau pandai keris ini menempah beberapa logam dan itu berhasil, itu berarti kemampuan teknik penempaannya itu sudah mumpuni dia. Itu ditandakan karena banyak logam, banyak material yang digunakan, banyak jenisnya, itu membedakan teknik kerja, lebih susah pengerjaannya. Resiko untuk tidak menyatu atau tidak pijer itu sangat banyak ya. Makanya jika ada keris-keris yang bergradasi warnanya, itu asik sekali untuk dimiliki dan dikoleksi ya, karena tidak membosankan. Gitulah. Nah, apalagi dipadu dengan
sebuah baja yang memiliki kadar karbon cukup tinggi ya, itu juga sangat susah untuk menyatukannya. Nah, keris ini terkesan pulen atau padat ya, bukan karena disangling. Sangling itu memperhalus ya teman-teman, sangling itu memperhalus dan menutup pori. Tapi untuk kepadatan, terus terkesan pulen itu memang material yang menentukan. Kalau hanya menggunakan material yang lembek ya, seperti besi saja, itu hanya bisa halus saja kalau disangling, tapi kepulenannya, kepadatannya itu tidak didapatkan. Jadi teknik sangling itu memang apik, bagus untuk logam, tapi dia untuk kepadatan kembali lagi hasilnya nanti ditentukan oleh material yang dibuatnya. Jika material yang dibuatnya menggunakan baja yang baik dan material nikel yang bagus, ya otomatis dia akan padat, pulen gitu, ngelempung ya. Nah, ini kan kesannya seperti ngelempung ya, apa? Seperti tanah ngelempung apa ya kalau Jawa itu. Nah, ini yang membedakan jika menggunakan material-material yang pilihan lah. Tapi material pilihan itu memiliki tingkat kekerasan yang cukup susah untuk penggarapannya, apalagi pengukirannya ini. Jadi banyak beberapa juru reka, juru ukir bilah itu menolak mengerjakan ukiran-ukiran pada keris yang materialnya keras ya, karena berpengaruh pada pahatnya dan berpengaruh sama kerjanya. Karena kadang kalau bilahnya keras itu tidak bisa dipahat, pahatnya itu tidak mau dalam gitu, dan ya apa ya dibilang ya, mereka bilang waduh susah nih kerjaannya gitu. Kadang aku nggak mau lagi lah untuk mahat ini karena pahatnya cepat tumpul. Nah, malah kadang pahatnya patah, tidak kuat dia untuk memahat yang dengan material dengan keras ya. Nah teman-teman, selain material keras itu juga dari jenis baja dan materialnya, tempa lipat itu juga mempengaruhi kepulenannya, karena pada saat tempa lipat itu proses penempaan dan pijar itu membuang kotoran-kotoran ya. Semakin banyak lipatan ya, itu akan memurnikan kandungan bilahnya. Jadi yang tersisa itu nanti bilah yang sudah lolos dari titik didih yang pada saat mijer itu loh. Nah, banyak di buku-buku itu dibilang inti ya, inti dari logamnya, karena kandungan-kandungan yang kurang pas ya dan kurang tahan terhadap titik didih saat pembakaran itu akan terbuang pada saat ditempa gitu. Nah, ini salah satu keris yang ditempa dengan teknik begitu ya pemurniannya ya. Jadi keras, ngelempung, padat bilahnya. Keris ini cukup istimewa karena terlahir di akhir tahun 2022 ya. Jadi ini karya masterpiece ya, yang terlahir di akhir tahun, penghujung tahun 2022 ya. Konsepnya tetap naga. Jadi kakaknya ini naga Bugis ya. Jadi yang keluar kakaknya dan ini yang kedua. Yang naga Bugis sudah
dimiliki seorang kolektor. Jadi oh ya, naga ini nggak pakai sisik ya, nggak pakai sisik, dia polos. Jadi yang mewakili sisiknya adalah motif pamornya dengan brasutah yang sangat kecil-kecil. Nah ini brasutah kecil-kecil ini bukan terjadi karena rusakan, tapi memang tempat lipatnya ya, ini yang membedakan. Kalau bulatannya besar-besar itu bisa dengan cara reka dirusak ya. Nah, bulatannya itu seperti beranak itulah. Di dalam bulatan ada bulatan lagi, itu memang terjadi karena lipatan. Nah, itu yang membedakan. Nah, ini jadi klasik jadinya warasutahnya itu. Nah, ada bulatan di dalam bulatan gitu loh. Kalau di zoom ya. Nah ini terjadi karena tempat lipat ya. Nah itu bulatan-bulatan kecil tuh, beranak bulatannya. Untuk filosofi keris naga Lut 13, saya rasa Baramu sudah tahu semua ya. Nah yang unik lagi saya akan tunjukkan bahwa ada satu pamor Raja Gundala di bagian ganjanya ya, tapi di bagian sirah cicak di bawah ini. Semoga terlihat di sini gambar. Oke, nah itu dia. Oh, kita akan lepas hulunya dulu ya. Coba ya, kita akan lepas biar terlihat jelas. Nah, itu dia. Yes. Terlihat ya. Kita zoom. Nah, itu teman-teman. Nah, para Baramu, kita akan melihat bahwa sebuah pamor Raja Gundala ini muncul di bagian sirah cicaknya. Dan ini benar-benar wajah kepala naga ya. Kepala naga. Ya. Jadi kalau naga dalam bahasa Sanskerta itu identik sama ular India ya, ular kobra India. Nah, sedangkan ular kobra India saja nama ilmiahnya adalah naja-naja ya. Silakan buka di Google ya, bahwa nama ilmiah ular kobra India itu naja-naja. Nah, itu yang terserap ke dalam bahasa Jawa dan Bali jadi naga ya. Kalau bahasa Sanskerta naga sendiri itu sarpa namanya. Jadi ini wajah, nah ini taringnya kelihatan, giginya, mata, ini ada mata, ini ada moncongnya ya. Ini seakan-akan mengisyaratkan kalau ini di dalam sarung, di dalam warangka ya. Kalau kita lihat ganjanya aja tahu gandiknya naga nih gitu. Inilah pamor Tiban ya, yang tidak disangka-sangka. Nah ini unik ya. Nah, uniknya itu akan keluar unik seperti gini nih. Dan ini kalau terjadi di keris tua, wah ini bisa jadi pembahasan atau diskusi yang berjilid-jilid ini. Ya. Nah, saya rasa baik keris tua atau keris baru itu sama-sama memiliki makna-makna filosofi ini yang layak juga, walaupun keris baru pun itu layak untuk didiskusikan jika ada keunikan begini ya. Jadi keunikan pada teknik tempat atau motif pamor yang dikatakan Raja Gundala itu sangat terbuka lebar untuk didiskusikan dan menjadi bahan sesuatu yang unik. Tidak harus kita memplotkan atau mengkotakkan bahwa keunikan tersebut hanya dimiliki untuk keris tua ya. Dalam artian bahwa jika keris tua memiliki keunikan ini baru sesuatu yang wah atau yang dianggap unik. Jika keris baru tidak. Bagi saya apapun itu, mau baru mau tua, jika memiliki keunikan ya keunikan. Itu yang kita harus garis bawahi, keunikannya, tanpa harus menjudge
atau menghakimi oh itu keris baru gitu. Itu tidak ada, karena keris itu sama-sama memiliki makna-makna filosofi baik tua ataupun baru. Tidak harus kita mengkotakkan ya, apalagi memberikan sesuatu yang pembahasan keunikan pamor itu hanya disematkan pada keris tua saja. Oh tidak, bagi saya, karena di keris baru jika memunculkan keunikan seperti ini ya, seperti ini pun sangat susah ya, bukan direkayasa, ini muncul dengan sendirinya ini. Dan ini sangat-sangat melumah dia, berbeda dengan motif pamor lainnya ya. Dia seakan-akan menunjukkan jati dirinya bahwa saya muncul dikarenakan ada suatu permohonan atau aji atau tosan aji ya, yang dikatakan tosan aji, atau muncul kesannya itu ya, sesuai dengan harapannya gitu loh. Ini sangat unik bagi saya ya. Nah, itu dia. Jadi dia menunjukkan ini ke sini bahwa ada yang tersirat. Nah, disampaikan gandiknya adalah gandik naga juga. Ya, itulah keunikan dari motif pamornya ya untuk bilah ini. Oke, kita akan pasang lagi hulunya. Yes, gagah lagi. Oke Baramu, demikianlah sekilas review tentang keris naga raja dengan pamor kepala ular di bagian sirah cicaknya berlook 13 ya. Sampai jumpa di video berikutnya. Tetap banggakan keris milenial, support terus pandai lokal dimanapun Baramu berada. Sehat dan sukses selalu. Akhir kata, yuk sama-sama kita ucapkan jihad.